صلاة الله سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita duduk untuk bermajelis ilmu di Masjidul Hidayah, dan kita masuk pada poin ke-19 dari kitab 175 Jalan Menuju Surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Tidak akan menyesal penduduk sorga kecuali terhadap waktu yang berlalu dalam hidupnya sedangkan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu yang dimaksud penyesalan penduduk sorga bukan menyesal ketika mereka berada di dalam sorga, tetapi yang dimaksud, kata para ulama, maksudnya adalah penyesalan mereka dilakukan saat mereka berada di padang mahsyar, di mauqif. Karena orang yang sudah masuk ke dalam sorga, maka mereka sudah tidak ingat apapun kecuali hanya menikmati semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dan yang menunjukkan bahwa penyesalan ini berada di padang mahsyar dikuatkan dengan hadis yang dikeluarkan dari Imam At-Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratun fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah sebuah kaum bermajlis di sebuah majlis, kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada nabinya, kecuali mereka akan mendapatkan penyesalan. Jika Allah mau, Allah akan azab mereka, tapi jika Allah mau, maka Allah ampuni mereka. Maknanya kalimat jika Allah mau mengazab mereka, mustahil orang yang sudah masuk surga diazab. Berarti posisi mereka itu berada di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar ketika mereka dalam proses hisab, maka mereka bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dulu ke neraka. Tapi bila Allah mau juga, Allah langsung masukkan mereka ke dalam surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lah penyesalan ini
tentu tidak berlaku karena posisi mereka sudah tidak ada waktu untuk beramal. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, hari ini maksudnya di dunia adalah yaumun amal, tetapi ghadan yaumul hisab. Jadi Ali mengatakan selama kita di dunia itu kita masih ada kesempatan beramal, tapi besok kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyesalan mereka itu tidak ada guna sama sekali. Penyesalan yang hanya bisa diucapkan tapi tidak ada perwujudannya. Makanya dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, pentingnya kita at-taqarrub ila Allah azza wa jal wal qiyamu bihaqqil ubudiyyati. Jadi selama di dunia berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan hak-hak penghambaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, asyukru lillahi ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Dan mumpung kita di dunia, banyak-banyaklah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbilang dan tidak terbatas. Lah bentuk syukur itu bisa kita aplikasikan dengan memperbanyak ibadah. Karena Nabi SAW ketika ditanya soal kakinya yang pecah-pecah, maka Aisyah radhiyallahu anha meminta Rasul untuk menghentikan ibadah sunnahnya dan fokus kepada yang wajib saja. Tapi Nabi SAW menyanggah dan mengatakan, afala akunu abdan syakur, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian yang ketiga, ar-raghbatu fi tahsilid darajatil ula. Berusaha semangat selama di dunia ini agar kita mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah kelak pada hari kiamat, dengan tidak menyia-nyiakan waktu lewat begitu saja. Makanya di sini mereka akan menyesal nanti pada hari kiamat karena banyak waktu yang tersisa tapi mereka tidak berzikir, mereka tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang keempat, berusaha at-tama'u fi murafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Berusaha kita ini untuk memiliki keinginan kuat supaya bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Karena semakin tinggi kedudukan orang di surga itu akan semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dengan cara meningkatkan derajat kita di surga. Kemudian di antaranya juga bahwa penyesalan penduduk surga sebelum mereka masuk ke dalam surga itu yang membuat derajat mereka akhirnya tidak mendapatkan derajat tinggi di surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang bagus dari Sufyan ibn Uyainah, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mengatakan, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamati thalathatun. Orang yang paling menyesal pada hari kiamat itu adalah tiga manusia. Kata Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala mengatakan bahwa orang yang paling menyesal pada hari kiamat itu adalah tiga manusia. Rajulun kana lahu 'abdun fajaa yaumal qiyamati afdal 'amalan min. Pertama, seseorang yang memiliki budak kemudian dia datang pada hari kiamat, rupanya amalan budaknya lebih baik dibandingkan amalan tuan. Kemudian yang kedua, wa rajulun lahu mal falam yatasaddaq minhu famata fawarathahu ghairu fatasaddaqa bihi. Seseorang yang memiliki banyak harta
namun dia tidak pernah bersedekah sampai dia meninggal. Kemudian ahli warisnya mendapatkan harta itu dan ahli warisnya pula yang menjadi ahli sedekah. Kemudian yang ketiga, wa rajulun alimun lam yantafi bi ilmihi fa'alima ghairahu fa'allama ghairahu fantafa'a bihi. Dan seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan tetapi dia tidak mengambil manfaat dari ilmu, kemudian dia mengajarkannya dan orang lain bisa mengambil ilmu tersebut dan memanfaatkannya. Sebutkan dalam kitab Sifatus Safwa. Perhatikan di sini, Sufyan ibn Uyainah mengatakan inilah tiga manusia yang paling menyesal. Kenapa paling menyesal? Karena harusnya mereka itulah yang lebih afdol dibandingkan orang lain. Karena itu semua kan jasa dia. Seorang tuan yang memiliki budak, secara otomatis tuan itu kan banyak pahalanya, karena si budak tersebut hidup dalam lindungan dia. Dia yang kasih makan, dia kasih tempat tinggal. Tapi ketika menghadap Allah justru si budak itu lebih utama dibandingkan tuannya. Karena rupanya si budak itu lebih banyak amalannya dibandingkan tuannya. Ataupun orang yang ahli, yang memiliki harta yang banyak, yang harusnya ketika itu dia bersedekah, sampai mati tidak ada harta yang disedekahkan. Tapi rupanya ahli warisnya, anak-anaknya justru menjadi anak-anak yang soleh. Mereka pula yang kemudian lebih afdol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu harta-harta dia. Kenapa orang yang lain yang lebih afdal? Harusnya kan dia yang punya harta yang lebih afdal. Tapi karena dia bakhil, sementara ahli warisnya tidak bakhil, justru ahli warisnya lebih utama dibandingkan yang mewarisi hartanya. Kemudian juga yang ketiga, orang yang punya pengetahuan. Dia tidak mengambil pengetahuan dengan mengamalkannya. Orang yang diajarkannya pula, dia mengamalkan ilmunya. Dia pula yang lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak macam penyesalan pada hari kiamat. Apa saja penyesalan-penyesalan pada hari kiamat? Disebutkan oleh para ulama. Pertama, orang yang ketika di dunia banyak meninggalkan Al-Quran, jadi tidak mau membaca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan ketika berbicara tentang keutamaan surah Al-Baqarah, kata Nabi SAW, Iqra'u surat Al-Baqarati fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uhal batalatu as-saharatu. Bacalah surah Al-Baqarah, karena siapa yang mengambilnya dapat berkah dan meninggalkannya sebuah penyesalan. Dan siapapun yang membacanya tidak akan ada penyihir yang mampu untuk mengalahkannya. Kalimat wa tarkaha hasra, yang meninggalkan membaca Al-Baqarah itu akan mendapatkan kerugian dan penyesalan. Kapan maksudnya? Kalau pada hari kiamat maksudnya. Kenapa di dunia saya tidak banyak membaca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah? Maka ini juga satu penyesalan yang akan disesali oleh orang-orang yang ada di mauqif atau di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menyesal pada hari kiamat juga adalah orang-orang yang mereka menyesal ketika di dunia jarang menghadiri majelis-majelis ilmu. Nabi SAW mengatakan, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkuru fihi Allah wa yusallu 'alan nabi illa kana 'alaihim hasratun yaumal qiyamah wa in dakhalul jannata lithawabi. Tidaklah sebuah kaum mereka duduk-duduk
Tapi duduk-duduknya itu bukan dalam rangka mengingat Allah dan tidak ada salawat di dalamnya. Jadi orang ini lebih memilih duduk-duduk di luar majelis ilmu, ngobrol sana sini, tidak ada manfaat akhiratnya dibandingkan duduk yang sudah jelas-jelas ada manfaatnya. Maka Rasul mengatakan kecuali kelak pada hari kiamat orang-orang ini akan menyesal walaupun mereka masuk surga. Walaupun akhirnya mereka masuk surga, mungkin dengan pahala yang lain gitu maksudnya. Tetapi mereka akan menyesal. Kenapa tidak hadir di majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang dibacakan di situ Al-Quran dan Sunnah Rasul dan disebut salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang terlalu semangat mengejar kedudukan, pangkat, jabatan, kepemimpinan dengan caranya. Karena hari ini seseorang kalau ingin mencapai sebuah kedudukan dan kepemimpinan itu pasti ada jalan-jalan kotor yang harus dia lalui. Sebab kalau bersih-bersih amat tidak akan jadi itu kalau ingin jadi pemimpin. Mau tingkat RT, RW, apalagi tingkat wali kota, apalagi sampai ke provinsi, apalagi sampai ke atas lagi, lebih tinggi lagi, pasti akan banyak cara-cara kotor. Nabi SAW mengatakan, innakum satahrusuna alal imarati wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan. Kata Nabi SAW, kelak kalian akan menjadi orang-orang yang rakus mengejar kepemimpinan. Tapi ingat kata Rasul, dan setelah itu kalian akan menjadi orang yang menyesal dan penuh penyesalan. Menyesal dan penuh penyesalan, nadamatan wa hasrah. Karena bagaimanapun kelak pada hari kiamat, para pemimpin itu tanggung jawab mereka berat sekali. Ingat ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Herakli. Lah isi surat kepada Raja Herakli itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Aslim taslam. Kalau engkau ingin selamat, masuklah ke dalam Islam. Wa illa, kecuali engkau akan mendapatkan dosa orang-orang Arisiyin. Kalimat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin itu, kalau dia salah, maka dia akan menanggung dosa rakyat, dosa orang-orang yang dipimpin. Bisa saja nanti pada hari kiamat orang-orang yang dipimpinnya itu akan datang menghadap Allah, kemudian akan menuntut soal kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan kepada orang-orang yang mereka pimpin. Makanya beratnya. Tapi ini tidak disadari, karena mereka sudah mengikuti hawa nafsu, seolah-olah itulah kesenangan yang mereka harus kejar. Ini juga penyesalan pada hari kiamat. Kemudian juga di antara penyesalan pada hari kiamat adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka mencampur adukan amal saleh dengan amal-amal yang tidak baik. Ya, satu sisi memang dia salat, dia puasa, dia sedekah, tapi sisi lain dia juga menggibah, berdusta, memakan riba, zalim kepada orang, dan begitu seterusnya. Dia campurkan amal saleh dengan amal kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adzabi yaumal qiyamati wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Sekiranya orang-orang yang zalim itu mempunyai segala apa yang ada di bumi, dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus diri mereka dengan hal itu dari azab yang buruk pada hari kiamat, karena telah tampak jelas bagi mereka azab Allah yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini umum, mencakup orang-orang kafir, mencakup orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang zalim, dan semua orang-orang yang mencampur adukan antara amal saleh dan kebatilan. Jadi mereka akan menyesal kalau seandainya mereka bisa tebus, maka mereka akan tebus.
Seandainya mereka punya harta sebanyak apapun, mereka akan tebus. Tapi mereka tidak punya harta di akhirat. Mau tebus dengan apa kan gitu? Yang ada hanya penyesalan saja. Kemudian juga penyesalan yang lain adalah hasratu ahli nar. Penyesalan penduduk neraka. Penyesalan penduduk neraka. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata ahadun illa uriya maq'adahu minan nar law asaa liyazdada syukra wa la yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsana liyakuna alaihi hasra. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian kecuali diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Kalau seandainya dia tahu buruknya neraka, tentu dia akan menjadi orang yang paling bersyukur. Dan tidak akan masuk neraka salah seorang juga kecuali akan diperlihatkan tempat duduknya di sorga. Kalau dia banyak berbuat baik, tentu dia orang yang paling menyesal. Kenapa di dunia aku tidak berbuat baik sehingga aku dimasukkan ke neraka? Dan ini penyesalan penduduk neraka pada hari kiamat. Bahkan orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan, yauma yangdurul mar'u ma qaddamat siyada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi ketika orang-orang kafir melihat hisab yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan mereka kepada binatang, kemudian setelah hisab kepada binatang selesai, rupanya binatang-binatang itu tidak diadab, hanya dihisab saja. Setelah itu mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah. Maka orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya kami seperti binatang yang hanya sebatas proses hisab dan kami tidak diadab. Tapi mereka bukan binatang, mereka manusia, sehingga harus mempertanggungjawabkan di hadapan mereka. Ada azab, ada nikmat. Kemudian juga penyesalan orang-orang yang ketika di dunia mereka mengikuti syaitan. Mengikuti syaitan dan mereka mengijabah apapun was-was yang diwaswaskan ke dalam hawa nafsunya. Kata setan zina, ikut zina. Kata setan mabuk, ikut mabuk. Kata setan berjudi, ikut berjudi. Kata setan gibah sana, ikut gibah. Dan begitu seterusnya. Diikuti semua langkah setan. Nanti mereka akan menyesal. Karena setan yang selama ini menjadi ikutan dia kelak pada hari kiamat akan berkhutbah. Jadi iblis itu akan berkhutbah kepada penduduk neraka. Dan khutbahnya dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surah Ibrahim ayat 22. Bagaimana syaitan itu berkhutbah di hadapan para pengikutnya pada hari kiamat. Apa khutbahnya? Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh zalimina lahum adzabun alim. Setan pun berkata ketika semua telah selesai dihisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, maksudnya surga. Dan aku juga telah menjanjikan janji yang sama, tapi aku ingkari. Karena aku tidak memiliki kekuasaan, kecuali aku hanya menyeru kalian, tiba-tiba kalian mengikutiku, maka jangan cela aku, celalah diri kalian. Karena sesungguhnya aku tidak mampu menolong kalian sebagaimana kalian juga tidak mungkin menolong diriku. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan tentang aku sebelum itu. Sesungguhnya orang-orang zalim bagi mereka adab yang pedih. Sejak itulah mereka menyesal. Kenapa mereka mengikuti setan?
tapi penyesalan mereka tidak ada gunanya. Makanya kemudian dijelaskan juga termasuk orang-orang yang banyak berdosa, banyak melakukan perbuatan dosa di dunia itu, pada hari kiamat mereka menundukkan pandangan karena penyesalannya ketika jelas-jelas di hadapan mereka ada azab. Jadi saat mereka berada di padang mahsyar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan jahanam di hadapan mereka dengan digeret 70.000 tali kekang, setiap tali kekang digeret 70.000 malaikat itu. Jadi mata mereka melihat jahanam itu. Tiba-tiba mereka hanya menundukkan kepala mereka karena menyesal. Dan mereka dijelaskan dalam Al-Qur'an, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan kalau kalian melihat bagaimana orang-orang yang banyak melakukan dosa itu menundukkan pandangan mereka di hadapan jahanam, di hadapan Rabb mereka, kemudian seraya mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin. Ya Rabb kami sudah melihat, maksudnya melihat jahanam. Kami telah mendengar, melihat bagaimana gemuruhnya jahanam. Maka kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh. Kini kami sudah yakin tentang adanya jahanam. Guna penyesalan mereka tidak ada gunanya, karena mereka tidak mungkin dikembalikan ke dunia. Termasuk juga orang-orang yang banyak menyia-nyiakan waktunya. Selama di dunia dihabiskan waktunya bukan hanya untuk maksiat saja, tapi untuk perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Jadi waktu itu berjalan begitu saja. Dia gunakan hanya nongkrong dengan handphone dia sepanjang waktunya. Ya, bukan mendengar murotal, bukan pula melihat ceramah-ceramah, tapi yang mungkin yang dilihat itu tidak ada gunanya sama sekali. Atau dihabiskan ngobrol, dihabiskan main ke sana kemari. Nanti mereka pun akan membawa penyesalan, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahadahumul maut. Ketika datang kematian kepada mereka, qala, dia mengatakan, rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fi mata, agar aku bisa beramal saleh yang dulu amal saleh itu banyak aku tinggalkan karena disibukkan dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Maka dia baru menyesal pada hari kiamat. Tidak ada guna penyesalan, karena Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan kalian saja, mustahil kalian dikembalikan ke dunia. Termasuk juga orang kafir pada hari kiamat, bahwa mereka menyesal karena seolah-olah di dunia itu tidak lama. Padahal orang-orang kafir ketika di dunia ini kan, mereka merasa dunia itu surga bagi mereka, dan seolah-olah mereka tidak akan mati. Itulah prasangka orang kafir, karena bagi mereka dunia ini kan surga, dan bagi orang-orang yang beriman dunia ini adalah penjara. Sehingga orang kafir seolah-olah mereka tidak akan meninggal, karena mereka tertipu dengan dunia. Jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ketika orang banyak mengumpulkan harta, akhirnya mengira bahwa harta itu mengekalkannya. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inna wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbisu illa sa'atan minan nahar. Dan ketika hari mereka dikumpulkan semuanya pada hari kiamat, mereka mengira bahwa di dunia itu hanya sesaat saja, seolah-olah di waktu siang. Ya ta'arafuna bainahum, mereka saling mengenal di antara mereka. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Maka mereka telah menyesal, telah merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir pada hari kiamat, mereka menyesal karena seolah-olah di dunia itu hanya sebentar, hanya di waktu siang saja, kemudian mereka meninggal atau mereka diazab. Dan mereka tidak paham bahwa mereka akan menghadapi azab itu.
Kemudian juga penyesalan orang-orang yang mendustakan bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Allah mengatakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illahi. Sungguh telah rugi orang-orang yang di dunia mereka mendustakan perjumpaan mereka dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan, ketika datang kepada mereka kematian secara tiba-tiba, qalu, mereka mengatakan, ya hasratana ala ma farratna fiha, duhai merugi aku, katanya, terhadap waktu-waktu yang berlalu begitu saja. Jadi mereka di dunia itu ada orang-orang yang seolah-olah mereka tidak akan berjumpa dengan Allah. Coba lihat orang-orang awam, ya hukumnya orang-orang awam yang mereka sudah terbiasa meninggalkan sholat seolah tidak jadi beban, yang mereka meninggalkan sholat seolah-olah itu bukan dosa dan tidak ada perhitungan. Kan orang-orang itu kan seolah-olah tidak berjumpa dengan Allah masalahnya kan. Ada orang-orang yang subhanallah sudah susah di dunia, kerjanya ya hanya banting tulang dengan kekuatan tenaga seperti tukang bangunan gitu ya. Itu kan menghabiskan waktunya dengan tenaga mereka. Sudah susah hidupnya, tidak sholat pula mereka. Tidak sholat. Sholat wajib itu tinggalkan, datang puasa Ramadan pun tidak puasa. Oke lah kalau puasa mungkin mereka punya alasan karena kerja tak kuat. Tapi sholat yang hanya 5 menit atau paling lama 10 menit masa tak bisa. Dan mereka merasa nggak ada dosa ketika meninggalkan sholat itu. Orang-orang pasar yang pagi-pagi buta gitu ya, padahal keluar di azan subuh itu bukan keluar ke masjid, keluar ke pasar mereka. Itu mereka tidak merasa bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya kemudian Allah mengatakan sungguh rugi orang-orang yang mereka mendustakan bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Ketika kematian baru mereka mengatakan ya hasratana ala ma farratna fiha, duhai rugi aku. Nah sekarang kenapa kau bilang rugi setelah kematian? Kemudian juga penyesalan itu akan terjadi juga kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak melakukan kezaliman, menyakiti orang, mengambil hak orang, merampas hak orang, memukul orang, membunuh orang dan begitu seterusnya. Karena Allah mengatakan walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi wa asarrun nadamata lamma ra'awul adzab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Kalau seandainya tiap-tiap jiwa ini melakukan kezaliman di bumi ini, kemudian mereka dihadapkan kepada Allah dengan azab, maka mereka siap untuk menebus dengan apa yang mereka miliki. Mungkin mustahil. Pada hari kiamat nggak ada yang harta yang mau digunakan untuk sebagai tebusan kan itu. Wa asarrun nadamata. Baru mereka pun merasakan penyesalan tatkala mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga penyesalan itu akan berlaku ketika di dunia orang-orang yang salah mengambil kawan. Ada orang-orang yang di dunia itu salah mengambil kawan gitu. Makanya pertemanan dalam Islam itu diatur. Nabi SAW mengatakan bahwa al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu ditentukan agama kawan. Falyanzur ila man yukhalil. Maka hendaklah lihat siapa yang akan kau jadikan kawan. Jadi dalam Islam itu perkawanan itu sangat ketat aturan. Karena kawan itu disebut sahib. Kawan itu bisa narik, kata orang Arab. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai celaka, kenapa di dunia aku tidak menjadikan si fulan itu teman baikku, katanya. Akhirnya kemudian teman itu pun yang menjerumuskan aku ke neraka. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa aku tidak mengambil yang itu saja yang sudah jelas-jelas bisa menyelamatkan aku? Kenapa aku ambil yang ini? Itu maksudnya. Maka hati-hati mencari kawan. Nanti kalau sudah menjerumuskan kita ke dalam dosa, baru nanti di hadapan Allah akan menyesal. Kenapa aku berkawan dengan dia? Kemudian juga
Orang-orang yang menyesallah orang-orang yang dhayya amalahu, menyia-nyiakan hartanya fid dunya, ketika di dunia, dan dia tidak pernah berinfak dengan hartanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah mengatakan, sedekahkanlah harta yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang salah seorang di antara kalian kematian, tiba-tiba mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia walaupun sesaat supaya aku bisa bersedekah, katanya. Lah ketika di dunia kenapa tidak bersedekah? Setelah mati pula bicara saya akan bersedekah. Maka ini juga orang-orang bakhil itu akan menyesal pada hari setelah kematian. Kemudian juga orang-orang yang menyesal adalah hasratu ahli nar, penyesalan penduduk neraka. Penyesalan penduduk neraka yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, mereka menghendaki supaya mereka dikeluarkan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hum yastarihuna fiha, dan mereka pun berteriak-teriak di neraka karena azab yang sangat pedih. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, menyelisih apa yang telah kami lakukan dahulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dan mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah aku di dunia sudah memberikan usia panjang? Kemanakan usia itu? Kenapa baru menyesal sekarang? Jadi penduduk neraka itu mereka sangat menyesal karena siksa yang mereka derita luar biasa. Termasuk juga mereka akan menyesal ketika melihat penduduk sorga, di mana penduduk sorga itu menikmati kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa makanan dan minuman, sehingga mereka memanggil-manggil dalam penyesalannya penduduk sorga dan meminta sesuatu untuk dilempar ke dalam neraka. Allah mengatakan, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Jadi ketika penduduk neraka itu di atas penyesalannya, mereka memanggil-manggil penduduk surga, karena sebagian ahli tafsir mengatakan antara surga dan neraka itu ada jendela, di mana dari jendela neraka itu mampu melihat penduduk surga yang sedang menikmati kenikmatannya, dan penduduk surga dari jendela itu juga memandang penduduk neraka yang sedang disiksa dengan azabnya. Jadi mereka saling berkomunikasi lewat jendela itu. Nah, di sini Allah gambarkan komunikasinya ketika penduduk neraka mereka memanggil-manggil penduduk surga. Kemudian penduduk neraka mengatakan, lemparkanlah kepada kami sedikit dari air atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Tetapi penduduk surga pun menjawab, innallaha harramahu ma'adal kafirin. Allah haramkan keduanya kepada orang kafir. Itu juga penyesalan penduduk neraka ketika melihat penduduk surga. Bahkan penyesalan mereka itu sampai kemudian mereka melobi para penjaga neraka. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu, mereka melobi para penjaga neraka agar mereka memintakan kepada Allah agar Allah meringankan siksa mereka. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adha. Dan orang-orang yang di neraka itu berkata kepada para penjaga neraka jahanam, berdoalah kepada Rabb kalian agar Rabb kalian meringankan azab kami di sini walaupun satu hari, katanya. Maka para penjaga neraka atau para malaikat itu membantah dan mengatakan, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah dulu di dunia Tuhan kalian sudah mengutus utusan dengan membawa keterangan yang nyata, kenapa kalian tidak ikut? Ya. Kemudian mereka pun mengatakan, bala, tentu memang betul
Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kalau gitu silakan berteriak, karena teriakan orang-orang kafir itu percuma saja. Kalian berteriak-teriak sekencang-kencangnya neraka juga tidak akan didengar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, mereka bukan hanya melobi para penjaga jahanam, tapi para pemimpin penjaga neraka jahanam. Siapa pemimpinnya? Malik, malaikat Malik. Mereka melobi malaikat Malik dengan firman yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nadaw ya Malik liyaqdiya alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, mintalah kepada Rabbmu, matikan saja kami. Kami sudah kami tidak mau hidup di neraka lagi. Tapi malaikat Malik mengatakan, qala innakum makithun. Oh, tidak bisa. Kalian harus tinggal lama di sini. Lihat bagaimana penyesalan mereka pun neraka ketika mereka masuk ke dalam neraka. Termasuk juga penyesalan yang akan diterima adalah penyesalan orang-orang yang ketika di dunia hanya bisanya taklid saja kepada para dai, para duat yang mengajarkan kesesatan. Kata kiainya ke barat, ikut ke barat. Kiainya ngomong ke timur, ikut ke timur. Pokoknya orang-orang yang taklid, kan ada di masyarakat yang taklid. Padahal jelas-jelas gurunya di atas kebatilan. Apalagi di negeri kita ini, setiap penyeru kesesatan itu ada saja pengikutnya. Orang yang ngaku nabi saja jelas-jelas tidak ada nabi kecuali Rasul, ada juga pengikutnya. Lah orang-orang yang kemudian mengikuti tokoh-tokoh sesat, maka mereka akan mengalami penyesalan pada hari kiamat. Kenapa mereka tidak mencari kebenaran selama hidup mereka di dunia? Perhatikan penyesalan mereka. Wa qala alladziina tabau law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas diri dari tangan mereka, sebagaimana mereka hari ini berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang telah menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat, dan mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. Jadi hati-hati kalau seseorang berguru atau mencari guru gitu, pastikan guru yang kita ambil ilmunya itu betul-betul mendakwahkan yang hak. Jangan asal mengambil guru saja rupanya menyesatkan dia. Nanti pada hari kiamat akan jadi penyesalan dia. Termasuk juga orang-orang yang di dunia sama sekali tidak tertarik dengan Islam. Mereka tetap di atas kekufuran. Mereka didakwai tauhid, dia tidak mau, tetap di atas kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana penyesalan mereka. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'an ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Orang-orang yang kufur, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Orang-orang yang dahaga menyayangkan air, orang-orang yang dahaga membayangkan air sehingga apabila ia mendatanginya, ia tidak menjumpai air tersebut. Sebaliknya ia mendapati ketetapan Allah baginya di sana, lalu dia memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat hisab dan perhitungannya. Ini juga bentuk penyesalan orang-orang yang didakwahi Islam menolak, yang didakwahi tauhid malah kemudian mereka melakukan kesyirikan. Kemudian juga orang-orang yang menyesallah orang yang memiliki pengetahuan tapi tidak diamalkan. Berkata Hatim Al-Asam rahimahullahu taala, laisa fil qiyamati asyaddu hasratan min rajulin 'allama an-nasa 'ilman fa'amilu bihi wa lam ya'mal wa huwa bihi fafazu bisababihi wa halakahu. Tidaklah pada hari kiamat ada penyesalan yang lebih berat melebihi seseorang yang mengajarkan manusia ilmu, sementara yang diajarkan mereka mengamalkan ilmu tersebut, dan dia yang mengajarkan tidak mengamalkannya.
orang yang diajarkannya selamat sementara dia mendapatkan kebinasaan. Kemudian juga orang-orang munafik, mereka akan menyesal karena mereka tidak mendapatkan cahaya saat menyeberang di titian. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al'adzab. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahaya kalian. Tapi dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu, di sebelah dalamnya ada rahmat tetapi di luarnya terdapat azab Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk penyesalan orang-orang munafik pada hari kiamat. Dan secara umum adalah penyesalan orang-orang yang ketika di dunia membiarkan waktu berjalan begitu saja. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, duhai celaka dengan apa yang telah aku perbuat selama kehidupanku di dunia. Tidak ada yang bisa memasukkan dari amalannya ke dalam surga. Ini semua bentuk-bentuk penyesalan ya, berdasarkan nas Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Lah salah satunya di sini, pengarang di sini menyebutkan tentang penyesalan penduduk surga terhadap waktu yang sesaat. Kenapa mereka tidak menggunakannya untuk berzikir kepada Allah? Coba kalau mereka menggunakan waktu-waktu mereka berzikir kepada Allah, kemudian mereka masuk surga, tentu derajat mereka di surga akan lebih tinggi dari apa yang mereka dapati. Makanya wajar di sini Rasul mengatakan, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Jadi penduduk surga tidak akan menyesal kecuali terhadap waktu yang berlalu sedangkan mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya. Dari sini ada faedah besar tentang pentingnya menjaga waktu. Ya, tentang pentingnya menjaga waktu. Jangan sampai waktu yang berlalu itu sia-sia begitu saja. Makanya kenapa kalau kita melihat beberapa ayat yang sudah kita kaji dalam juz Amma, itu banyak Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu itu dijadikan sumpah. Wal asri wal fajri wal duha wal laili wan nahari, itu kan terulang-ulang dalam Quran itu ya, demi waktu asar, demi waktu fajar, demi waktu duha, demi siang, demi malam, itu sering dijadikan sumpah dalam Quran. Dan kita tahu bahwa kaidah Al-Quran sebagaimana yang sudah saya ulang-ulang adalah tidak mungkin Allah bersumpah dengan makhluknya, kecuali dalam makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah itu ada keistimewaan bagi manusia. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, menunjukkan waktu itu ada keistimewaan untuk manusia, karena manusia itu kan berjalan dengan waktu. Dan ingat kata Imam Hasan Al-Basri, waktu yang sudah berlalu itu tidak mungkin kembali. Sebagaimana waktu yang akan datang belum tentu kita dapati. Tapi waktu sekarang inilah yang sedang kita lalui, yang memungkinkan kita memanfaatkan sebaik mungkin untuk beramal. Ingat ketika perkataan Fudail bin Iyad berkata kepada kakek yang berusia 60 tahun, kemudian menanyakan soal makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan bahwa makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah sesungguhnya kita ini sebagai hamba yang akan kembali kepada Allah. Ketika kita ini selaku hamba yang akan kembali kepada Allah, maknanya kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan menuntut pertanggungjawaban kehambaan kita kepadanya. Dan ini sangat berat. Maka kakek ini mengatakan, ya Imam, bagaimana caranya supaya pertanggungjawabanku di hadapan Allah ini menjadi ringan dan menjadi mudah? Maka nasihat Fudail bin Iyad kepada kakek ini mengatakan, kalau begitu waktu yang tersisa bagimu perbaiki, maka itu bisa mengampuni dosamu yang telah dan yang sedang kau lakukan.
Ya, perbaiki masa waktu yang berlaku bagi. Kamu sudah tua nih. Boleh jadi mungkin usiamu tinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita tidak tahu. Sisa waktu ini gunakan sebelum ajal menjemput. Maka ku yakin dosa-dosamu yang telah akan diampuni, dan dosa yang telah kau lakukan juga akan diampuni, dan dosa yang sedang kau lakukan juga akan diampuni. Inilah diantara faedah dari poin ke-9 tentang penyesalan penduduk surga terhadap waktu yang sesaat ini. Lalu kenapa kemudian pengarang memasukkan bab ini kepada 175 jalan menuju surga? Apa amalan dalam hadis ini? Amalan dalam hadis ini adalah kita disuruh berzikir. Jadi zikir itu adalah jalan menuju surga. Itu syahidnya. Ya, jadi zikir itu adalah jalan menuju surga, bahkan jalan yang paling cepat melintas surga. Ingat hadis yang pernah kita baca, sabaqal mufarridun, telah mendahului kita para mufarridun. Maksudnya mendahului kita masuk surga. Ketika ditanya Rasul, siapa mufarridun itu? Maka Rasul mengatakan mereka adalah adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Mereka adalah laki-laki dan perempuan yang pandai atau suka atau sering berzikir. Nah, itu syahid daripada pembahasan yang ke-19 bahwa zikir itu adalah salah satu jalan menuju surga. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini saja, satu saja poin sebelum saya tutup. Silakan kalau ada yang mau bertanya.